Danau Tangisan. Pada suatu hari di sebuah hutan, tinggallah beberapa hewan seperti gajah, jerapah, dan rusa. Mereka bertiga adalah sahabat baik sejak masa kecil hingga besar sekarang. Hampir setiap hari, mereka bermain dan mencari makan bersama-sama di hutan yang mereka tempati sekarang. Akan tetapi, mereka bertiga selalu ketakutan apabila melihat seorang penyihir lewat di dekat mereka. Pasalnya, penyihir itu merupakan sosok yang sombong dan jahat kepada hewan-hewan yang ia jumpai di hutan. Karena penyihir itu tidak suka dengan siapa saja yang memasuki wilayahnya di hutan itu selain dirinya. Oleh sebab itu, penyihir sombong dan jahat itu selalu mengutuk hewan yang ia jumpai menjadi sebuah pohon dengan tongkat ajaib yang ia miliki. Pada suatu saat, sang gajah merasa lapar setelah dari pagi tidak makan. Dan sang gajah pun mengajak sahabatnya untuk mencari makanan di tengah hutan. Hai rusa dan jerapah, apakah kalian tidak merasakan lapar? Tanya gajah. Kalau aku sudah lapar banget nih, jawab rusa. Sama, aku juga lapar. Lanjut jerapah. Berarti sama dong kita. Kalau begitu, kita cari makanan aja di tengah hutan. Ucap gajah. Karena kelaparan, akhirnya mereka mencari makanan di tengah hutan tersebut. Bukan tanpa alasan gajah mengajak mereka ke sana. Pasalnya, di tengah hutan tersebut, banyak sekali pohon-pohon dan tumbuhan yang belum pernah diganggu oleh hewan lainnya. Di sampainya mereka di sana, benar saja, mereka menemukan pohon-pohon yang berdaun lebat. Karena lapar yang sudah sangat dirasakan, mereka pun langsung menyantapnya dengan lahap. Gajah dan jerapah memakan daun-daun pohon yang ada di sana, sedangkan rusa hanya memakan rumput yang ada di sekitaran tempat itu. Pada saat asiknya makan, sang rusa melihat dari kejauhan ada sang penyihir melintas di atas mereka menggunakan sapu terbangnya. Gawat, gawat, gawat. Ucap rusa. Ada apa dengan kamu rusa? Tanya gajah. Di atas sana ada penyihir. Jawab rusa. Wah benar, ada penyihir di sana. Kita harus lari sekarang. Cepat! Lanjut gajah. Dengan rasa ketakutan, mereka berlari sekencang-kencangnya menjauhi penyihir itu. Melihat mereka berlari, sang penyihir itu pun mengejar hewan tersebut satu persatu seraya berkata, Hehehe, berani-beraninya kalian masuk di wilayah sini. Karena penyihir terbang menggunakan sapu terbangnya, sang penyihir pun mudah untuk mengejar mereka. Satu persatu hewan seperti gajah dan jerapah dapat dikejar. Lalu, sang penyihir tersebut langsung mengubah mereka menjadi pohon dengan tongkat ajaib miliknya. Gajah dan jerapah yang sudah diubah menjadi pohon itu pun meminta maaf kepada sang penyihir. Maafkan kami, wahai penyihir. Ucap gajah. Wahai penyihir, tolong ubah wujud kami seperti semula. Tambah jerapah. Akan tetapi, sang penyihir tidak mengabulkan permintaan mereka dan berkata, Itulah akibatnya jika kalian berani masuk ke wilayah saya. Hehehe. Sang penyihir pun melanjutkan mengejar rusa. Tetapi, sang penyihir tidak dapat mengejarnya karena rusa berlari sangat cepat. Hingga akhirnya, sang penyihir pun pulang meninggalkan pencahariannya. Dan rusa pun selamat dari kejaran sang penyihir yang jahat itu. Melihat dua sahabatnya yang dikutuk menjadi pohon oleh penyihir jahat itu, rusa pun memilih untuk pulang terlebih dahulu karena tidak ingin bertemu dengan penyihir itu lagi. Keesokan harinya, sang rusa kembali ke tengah hutan untuk menyelamatkan dua sahabatnya itu. Sesampainya ia di sana,
Sahabatnya yang berubah menjadi pohon itu pun meminta tolong kepada rusa untuk merubah wujudnya. Hai rusa, tolong kami. Kamu kan sahabat kami. Ucap gajah. Iya, aku kesini ingin membantu kalian, tapi bagaimana caranya? Tanya rusa. Salah satu cara untuk membantu kami, kamu harus mengambil tongkat ajaib milik penyihir itu. Jawab jerapah. Mendengar perkataan jerapah, sang rusa pun kebingungan. Bagaimana cara ia untuk mengambil tongkat ajaib milik penyihir jahat tersebut? Di tengah kebingungannya, penyihir jahat itu datang lagi ke tempat itu. Melihat penyihir itu datang, sang rusa pun bergegas untuk bersembunyi di balik semak-semak yang ada di sana. Akan tetapi, penyihir itu mengetahui bahwa rusa tersebut bersembunyi di balik semak-semak itu dan ia langsung mendekatinya. Sang rusa pun sadar bahwa penyihir itu tahu bahwa ia bersembunyi di situ. Lalu sang rusa pun berlari untuk menjauhi penyihir tersebut. Melihat rusa tersebut berlari, penyihir itu pun langsung mengarahkan tongkat ajaibnya ke arah rusa untuk merubahnya menjadi pohon. Akan tetapi, di saat akan mengerahkan tongkatnya ke arah rusa, tongkat ajaib itu pun terlepas dari tangan penyihir itu sendiri. Lalu tongkat itu terjatuh dan terhampas ke tanah sehingga tongkat itu mengarah ke penyihir itu sendiri. Karena tongkat yang itu mengarah ke penyihir itu, sang penyihir itu pun berubah menjadi pohon yang sangat besar oleh tongkat ajaib miliknya itu sendiri. Melihat sang penyihir itu berubah menjadi pohon, sang rusa itu pun bergegas mengambil tongkat ajaib milik penyihir itu. Lalu ia membawanya ke sahabatnya yang sudah terlebih dahulu berubah menjadi pohon. Rusa itu pun langsung mengarahkan tongkat itu ke arah sahabatnya untuk merubah wujud mereka seperti semula. Melihat rusa menyelamatkan sahabatnya dengan tongkat ajaib itu, sang penyihir yang sudah berubah menjadi pohon itu pun meminta maaf dan meminta tolong kepada rusa untuk merubahkan kembali wujudnya seperti semula. Akan tetapi, sang rusa tidak menghiraukan perkataan penyihir itu dan memilih untuk pergi dengan sahabatnya meninggalkan penyihir itu sendirian. Akhirnya, karena tidak ada yang ingin menolong dirinya, sang penyihir itu pun menangis sampai ia meninggal. Sehingga air mata tangisannya selama menjadi pohon itu merendam sebagian wilayah di sana dan terbentuk sebuah danau yang sangat luas. Dan hewan-hewan penghuni hutan tersebut menjadikan danau itu sebagai sumber minum mereka sehari-hari dan memberi nama danau tersebut dengan sebutan Danau Tangisan. Tamat.